Halo Sobat Tekno, kembali lagi bersama aku Dea. Dan di sini ada 8 headset yang akan kita review yang harganya di bawah 800.000 loh. Murah banget gak sih? Nah, headset ini juga bisa jadi rekomendasi kalian untuk yang buat nemenin kerjain tugas, buat nonton YouTube, dengerin musik, main game, dan lain sebagainya. Nah, untuk membeli 8 headset ini bisa kalian beli di toko 3G Power Computer, dan nanti kita akan kasih link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Nah, pasti kalian penasaran banget gak sih gimana kualitas dari headset ini? Nah, gak usah lama lagi, yuk langsung kita review. Oke, yang pertama aku mau bahas headset Rexus Phonics F27. Yang pertama, aku mau bahas fitur dan spesifikasi. Ini diameter speakernya ada 50 mm, sensitivitasnya 115 decibel. Untuk jenis headphone-nya jenisnya wave. Spesifikasi mikrofonnya 6x5 mm. Lalu ada panjang kabelnya 2,1 meter. Nah, lalu aku mau bahas desain fisiknya. Untuk desain fisiknya menurut aku ini oke banget, sederhana dan simpel. Bagus juga untuk dipakai apalagi untuk yang cowok ya, karena ini warnanya hitam jadi cocok banget. Terus ininya busanya juga lembut, halus, empuk juga untuk dipakai. Kita mau coba pakai ya. Nah, ini nyaman banget guys, ini enak banget dan nggak bikin telinga tuh sakit gitu. Jadi nyaman untuk dengerin musik-musik gitu. Pas juga di muka. Untuk panjang kabelnya juga pas nih ya, menurut aku pas banget, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Jadi kalau mau ditutupin ke laptop tuh jadi gerakannya tuh bebas gitu, nggak yang terlalu terbatas gitu. Lalu selanjutnya aku mau jelasin kualitas suara. Kualitas suara aku mau coba dengerin musik yang pertama ya. Oke, ini untuk kualitas suaranya udah bagus, vokalnya bagus, tapi untuk bassnya menurut aku kurang sedikit menonjol dan kurang sedikit kelihatan gitu bassnya. Tapi untuk vokalnya udah oke. Nah, jadi ini untuk kualitas suara mikrofon dari headset ini ya. Untuk harganya sendiri ini ada di Rp125.000. Murah banget ya sih, dengan kualitas yang oke kayak gini. Menurut aku worth it banget dan terjangkau, nyaman dipakai juga. Terus ini awet juga menurut aku ya, karena jadi cuma kayak empuk gitu. Oke, rating dari aku 8,5/10. Oke, barang yang kedua aku akan mereview headset Rexus Phonics F30. Nah, yang pertama aku akan bacain spesifikasi dan fitur. Untuk spesifikasinya ada spesifikasi speaker. Untuk pengeras suaranya diameternya 50 mm. Untuk sensitivitasnya ada 115 decibel dan panjang kabelnya kurang lebih 2,2 meter. Lalu selanjutnya ada spesifikasi mikrofon. Untuk dimensi mikrofonnya ada di 6x5 mm. Lalu keterarahan suaranya bisa mengambil suara dari segala arah. Jadi kanan kiri itu juga bisa kedengaran. Nah, terus ini juga ada lampu RGB-nya loh. Jadi bisa nyala gitu di sampingnya gitu. Nah, lalu next selanjutnya aku akan bahas desain fisik. Untuk desain fisiknya ini keren banget guys. Ini ada lampunya. Jadi kelihatan unik dan berwarna gitu ya. Dan ini kalau dipegang tuh emang sih lumayan berat, tapi ini nggak berat itu juga sih, masih enteng. Cuma emang dari yang awal tadi masih lumayan enteng tadi gitu. Nah, dari bentuknya bagus, simple, nggak terlalu ribet, dan ini juga busanya empuk banget, lebih empuk daripada yang tadi dan kayak lebih kedap suara gitu loh. Mari kita coba ya untuk dipakai. Nah, nyaman banget dipakai, kayak kedap suaranya tuh jelas banget gitu dan empuk banget, nyaman untuk dipakai di telinga. Oke, selanjutnya aku mau nyoba tes kualitas suaranya ya.
bagus banget ya guys, oke banget. Bass dan vokalnya tuh juga jelas, bassnya bagus, vokalnya juga oke. Jadi ini menurut aku bagus sih, worth it gitu. Nah, jadi ini untuk kualitas mikrofon dari headset ini. Gimana ini buat kalian? Nilai sendiri ya, jelas atau enggaknya? Dari headset yang ini, untuk harganya itu di sekitar Rp180.000. Menurut aku worth it banget ya, karena dari kualitas yang bagus, udah ada lampu RGB ini juga, itu menurut aku nggak mahal sih, bagus banget dan suaranya ini juga oke. Jadi menurut aku ini worth it dan rating dari aku 9/10. Oke, selanjutnya untuk barang yang ketiga, aku akan mereview headset Vantage Shift 2 HG20. Nah, yang pertama aku akan membacakan spesifikasi dan fitur. Untuk spesifikasi teknisnya, unit drivernya sepanjang 50 mm, lalu panjang kabelnya 2 meter, dan untuk jenis plugnya USB dan madengnya 3,5 mm. Oke, next aku akan bahas desain fisik. Nah, ini untuk desain fisiknya, ini ada lampu warna putih ya guys, ini lampunya nyala, tapi ini belum RGB. Terus untuk body headsetnya ini bagus menurut aku, lucu juga, warnanya pink, cocok buat anak-anak perempuan. Terus ini sponsnya empuk banget, tebal juga, nyaman dipakai pastinya ya. Terus ini untuk kabelnya bagus banget nih, ada pelindungnya, jadi nggak perlu khawatir kalau misal tertekuk-tekuk gitu, ini udah ada pelindungnya. Terus aku akan coba kenyamanannya ya. Nah, ini kalau dipakai nyaman banget sih guys, ini empuk juga, terus tebal dan gak bikin sakit telinga. Lalu selanjutnya ini ada 3 kabel. Nah, ini ada 3 kabel. Ini yang pertama ini untuk USB dan lampu. Terus ini yang hijau ini untuk audio, dan yang merah ini untuk mikrofon suara. Lalu kita selanjutnya akan membahas kualitas suara. Oke, untuk kualitas suaranya ini bagus banget. Jelas suaranya, bassnya juga bagus, vokalnya juga oke, jelas, dan ini nyaman sih untuk dipakai. Nah, jadi ini untuk kualitas mikrofon dari headset ini. Bisa nilai sendiri kan kalian berapa kualitasnya? Untuk harganya ini Rp200.000. Menurut aku worth it dan nyaman banget dipakai. Terus juga spesifikasinya tuh juga bagus-bagus, lengkap. Jadi menurut aku worth it ya untuk dibeli. Dan ratingnya dari aku 8,8/10. Oke, selanjutnya barang keempat ini ada Rexus Phonix F80. Nah, yang pertama aku akan membahas spesifikasi dan fitur. Untuk spesifikasinya, yang pertama ada ukuran speakernya itu 50 mm. Lalu untuk mikrofonnya 6x5 mm, terus keterarahnya dari segala arah. Lalu panjang kabelnya 2 meter. Lalu jack headsetnya 3,5 mm, 4 pin aux plus USB for LED, dan ini juga termasuk konverter ganda jack 3,5 mm. Nah, next selanjutnya aku akan bahas desain fisik. Nah, ini untuk desain fisiknya bagus banget dan lucu juga, cocok untuk anak-anak perempuan. Ini di sini lampunya udah RGB ya, jadi ini bisa nyala warna-warni gitu. Nah, ini terus untuk desainnya simpel juga, dan ini untuk mikrofonnya rapi ya, terus rapi, bisa dibuka lalu dikembalikan lagi seperti ini. Ininya juga empuk, oke, busanya empuk, oke. Terus ini untuk volumenya ini terpisah ya, nggak nempel di body, jadi bisa diatur volumenya tuh dari sini. Nah, terus aku akan mencoba pakai ya. Nah, ini kalau dipakai nyaman banget sih. Ini pas di kepala, terus juga nyaman di telinga, itu nggak bikin sakit. Nah, lalu selanjutnya aku akan mencoba kualitas suara. Oke, untuk kualitas
suaranya ini bagus, pas suaranya, bassnya juga bagus, vokalnya bagus. Dan kita coba mikrofon. Nah, jadi ini untuk kualitas mikrofon dari headset ini. Bisa dinilai sendiri kan guys, berapa untuk nilai kualitasnya? Nah, untuk harganya ini sekitar Rp215.000. Menurut aku ini worth it dan nyaman juga dipakai. Terus juga suaranya itu bagus dan didengar itu jelas. Terus untuk ratingnya dari aku 8,5/10. Oke, barang yang kelima aku akan mereview headset Vantage Valor MH86. Nah, sebelumnya aku akan membacakan spesifikasi dan fitur. Yang pertama, driver unitnya berdiameter 50 mm, lalu sensitivitas speakernya 110 desibel, lalu untuk dimensi mikrofonnya dimensi 6 mm, lalu panjang kabelnya 2 meter dan beratnya 280 gram. Next, aku akan bahas desain fisik. Ini untuk fisiknya ini bagus ya, simple juga, terus nggak ribet. Nah ini untuk busanya tuh juga lebih empuk dan ada pelindungnya, ini sepertinya nggak bikin panas di telinga gitu, jadi nyaman dipakai. Terus ini mikrofonnya juga bisa diarah-arahin, bisa di setting-setting mau gimana. Terus ini juga ada volumenya itu terpisah ya, nggak jadi satu sama bunyi. Terus ada fitur untuk on off untuk mikrofon. Jadi kalau ke atas itu untuk on, terus yang ke bawah itu untuk off. Terus selanjutnya aku akan mencoba pakai. Nah ini kalau dipakai nyaman banget ya, dan kencang di kepala itu nempel banget. Terus suaranya juga kedap, jadi nggak keganggu sama suara-suara lain. Jadi kita cuma bisa fokus sama apa yang kita dengarkan aja, misalnya dengarkan musik, dengarkan YouTube, main game, itu juga bisa. Oke, untuk kualitas suaranya ini bagus banget guys, daripada speaker-speaker sebelumnya. Ini jelas banget dan bassnya itu juga bagus banget. Nah ini kedengarannya jelas banget ya, jadi kayak berasa di studio gitu. Ini kedap suaranya oke banget, bagus banget ini. Untuk harganya ini Rp300.000. Dengan harga segini menurut aku standar lah ya, nggak mahal dan nggak terlalu murah juga. Mungkin bagi orang-orang yang suka beli barang-barang mahal, ini mungkin barangnya tuh murah tapi nggak murahan gitu. Jadi oke, bagus, worth it menurut aku, worth it banget karena suaranya jos banget guys. Ini suaranya jelas banget, bassnya bagus, vokalnya juga bagus. Untuk aku ratingnya 10/10. Oke, selanjutnya barang keenam, ini ada headset Rexus Thunderbox HX30. Yang pertama aku akan menjelaskan spesifikasi dan fitur. Untuk LED-nya ini RGB, diameter pengeras suaranya 50 mm, lalu panjang kabelnya 2,2 meter dan konektornya pakai USB. Lalu untuk mikrofonnya, diameter mic-nya 6 mm, lalu keterarahan suaranya omnidirectional. Next, aku akan bahas desain fisik. Dan untuk desain fisiknya, kebetulan ini ada lampu RGB-nya. Ini untuk lampunya ada 5 mode. Nah ini yang pertama mode mati. Lalu selanjutnya ini ada mode yang pertama, lalu kedua, mode yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah ini yang mati ya. Terus selanjutnya ini dari fisiknya bagus, ini juga empuk banget. Terus untuk mikrofonnya ini fleksibel ya, bisa diatur-atur gini, terus ditarik-tarik ini juga bisa, digini juga bisa. Coba akan nyoba pakai. Nah ini nyaman banget sih, dan kayak gini aja aku ngomong nggak terlalu kedengeran, jadi kedap suara gitu. Jadi ini bagus banget ya, ininya nyaman juga di telinga.
Terus ini di sini juga nggak lupa lagi, di sini ada fitur untuk ini. Nah ini untuk volumenya, volume lebih, volume kurang ini juga bisa dilihat di sini. Terus ini mikrofonnya kalau misal ini nyala, di sini ada lampunya. Terus kalau misal mati, nah di sini juga mati. Nah, terus lalu untuk kabelnya ini cuma satu, kabel USB. Ini udah bisa untuk lampu, untuk mikrofon dan untuk audio. Jadi 3-in-1 gitu. Jadi ini udah dalam satu, ini bisa untuk semuanya. Jadi ringkas ya guys. Oke, untuk kualitas suaranya ini bagus banget juga sama kayak yang tadi. Nyaman banget dan suaranya mantap banget, besar suaranya, bassnya oke, vokalnya juga oke, dan bass sama vokal itu setara, jadi nggak ada yang lebih banter gitu, maksudnya oke lah, semuanya pas gitu. Nah, ini dia adalah kualitas suara dari mikrofon headset ini. Gimana nih menurut kalian? Bagus gak? Atau sama headset yang sebelumnya bagusan mana nih? Untuk harganya ini sekitar 350.000 guys, jadi nggak mahal dan nggak murah juga ya, nggak murahan. Walaupun misal ini bagi orang-orang murah, tapi ini nggak murah sini, bagus banget. Dan worth it sih menurut aku karena suaranya oke juga, dan ada lampu RGB jadi lengkap. Terus oke lah, menurutku ini kualitasnya oke dan bagus. Rating dari aku ini 10/10. Nah, untuk barang yang ketujuh aku akan review DBE Acoustic DJ200 High Quality DJ Headphone. Nah, ini biasanya emang headphone khusus buat DJ. Nah, lalu yang pertama aku akan membacakan spesifikasi dan fitur. Nah, untuk spesifikasinya ini headphone drivernya 40 mm, lalu kabelnya 1,2 meter toilet cable, terus plug type-nya 3,5 mm dan juga 6,3 mm. Selanjutnya aku akan membahas desain fisik. Nah, untuk desain fisiknya ini keren banget ya, elegan. Ininya juga pinggirnya keren, terus warnanya hitam bagus. Terus di sininya juga pakai PU liter ini di cupnya ini. Terus cupnya ini empuk banget, kayak apa ya, kayak squishy gitu, pokoknya empuk banget lah. Terus di sini juga kabelnya. Nah, jadi tipe kabelnya ini yang seperti ini ya, jadi tanpa nempuk-nempuk gitu, jadi aman. Nah, selanjutnya aku akan coba pakai ya. Nah, ini dipakai oke, nyaman banget sih, nyaman. Terus kedap suaranya juga oke, kedap. Oke, ini untuk kualitas suaranya bagus banget, suaranya jelas, bassnya juga oke. Terus vokalnya juga jelas, karena ini kan emang biasanya untuk DJ gitu ya, jadi emang suaranya keras banget dan bagus, jelas juga. Jadi ini oke. Terus selanjutnya kita akan coba mikrofonnya. Nah, jadi ini untuk kualitas suara mikrofon dari headset yang ini. Gimana nih, kalau headset yang untuk DJ ini menurut kalian gimana nih nilainya? Bagus atau enggak? Nah, untuk harganya sendiri ini sekitar 400.000 rupiah. Menurut aku untuk headset kayak gini bagus tapi kurang lengkap ya emang, dan fiturnya emang dikit, tapi ya untuk suara oke lah. Tapi kalau masalah fitur dan kelengkapan macam-macamnya emang kurang. Dengan harga segini menurut aku lumayan mahal ya, karena tidak selengkap yang sebelum-sebelumnya. Dan rating dari aku ini mungkin 8,5/10. Oke, selanjutnya untuk barang yang terakhir aku akan mereview headset Darsa TS1. Nah, yang pertama aku akan membacakan spesifikasi dan fitur. Nah, untuk chip modelnya ini SSS chipset, lalu jangkauan transmisinya kurang lebih 10 meter. Terus baterainya dengan kekuatan 1100 mAh. Lalu durasi operasionalnya menggunakan RGB kurang lebih 12 jam dan tanpa RGB kurang lebih 18 jam. Nah,
untuk diameter speakernya 40 mm dan dimensi mic-nya mikrofon omnidirectional silikon 6x2,7 mm. Lalu durasi chargingnya kurang lebih 2,5 jam. Lalu port chargingnya sudah menggunakan USB Type-C dengan tegangan 5 volt 1 ampere dan berat headset ini 348 gram. Nah, selanjutnya aku akan membahas desain fisik. Dari desain fisik ini sendiri, ini bagus banget ya. Headsetnya ini kelihatan premium dan elegan. Jadi harus hati-hati ya kalau megang. Terus ini busanya di sini juga halus dan empuk juga, nyaman dipakai. Terus bahannya juga lain daripada yang lain. Ini juga empuk di sini. Terus ini juga lampunya udah lampu RGB ya. Jadi ini juga bisa diganti-ganti. Jadi di sini ada tombol untuk mereset. Jadi bisa diganti. Oke, ini untuk suaranya mantap banget, bagus, jelas, vokalnya juga bagus, bassnya juga bagus. Jadi ini untuk kualitas suara mikrofon dari headset ini gimana nih? Untuk headset yang kali ini menurut kalian gimana, nilainya berapa nih? Nah, untuk harganya sendiri ini ada di Rp770.000. Menurut aku dengan harga segini dan kualitas yang lengkap, ya worth it sih, walaupun memang mungkin lebih mahal daripada headset sebelumnya yang aku review, tapi ini menurut aku worth it banget karena kualitasnya yang bagus, terus fiturnya juga lengkap, bermacam-macam. Udah ada lampu RGB-nya juga, terus di sini juga bisa wireless dan web. Terus lengkap banget lah pokoknya. Nah, rating dari aku ini mungkin 8,9/10. Nah, jadi ini kurang lebih 8 rekomendasi headset yang udah aku review dengan harga di bawah 800.000 yang bisa kalian jadikan acuan ketika kalian bingung dalam memilih headset. Nah, dari 8 headset ini menurut aku yang paling bagus ini nih, yang Vantage Power MH86 dengan harga Rp315.000. Ini menurut aku udah bagus banget, terus suaranya itu keras sekali dan jelas, nyaman dipakai dan juga kedap suara. Jadi kita bisa fokus dengan apa yang kita dengarkan. Nah, 8 headset ini tentunya juga kalian bisa beli di toko 3G Power Computer, yang dimana toko ini menjual berbagai macam aksesoris yang lengkap, harganya murah, lalu juga mempunyai promo yang sebanyak itu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video ini.